Selamat dari ulang tahun ke-11. 11 itu adalah angka 1 next level. So, tingkatkan level daripada iman, pengharapan dan kasih daripada jemaat yaitu Rock Fluid. Selamat datang kembali Abun. This is your destiny. Ini tempatmu, padang penggembalaanmu. Orang tulus hati mendapatkan padang penggembalaannya. Salam buat seluruh jemaat. God bless you. Next level in Jesus. Amin. Saya ucapkan selamat ulang tahun buat Rock Fluid yang ke-11. Jadilah gereja yang agung. Karena satu, melakukan yang disebut hukum agung Tuhan Yesus. Mengasihi Tuhan Allah artinya pujian penyembahan doa kita harus kuat. Yang kedua, mengasihi sesama artinya pelayanan diakonia, perhatikan orang miskin dengan baik. Dan melakukan berikutnya yaitu amanat agung yang dibagi menjadi 3, yaitu ayo memuridkan banyak jiwa, menginjil, cari jiwa. Yang berikutnya adalah koinonia, bagaimana kita harus mengembangkan komsel kita dengan baik. Lalu kemudian yang terakhir adalah pengajaran, harus ada kingdom training. Ketika itu dilakukan, maka jadilah engkau gereja yang agung. Amin. Happy anniversary untuk GBI Rock Fluid bersama dengan Pendeta Safarudin Koabun. Selamat untuk ulang tahun yang ke-11. Saya percaya bahwa Tuhan memimpin kalian semikian jauh dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kalian di tengah jalan. Kalian semua akan mengenapi kehendak Tuhan yang sempurna. Dan biarlah kalian hidup dengan godly principle, bukan dengan tekanan-tekanan yang kalian terima dari luar. Saya percaya bahwa kebenaran Tuhan akan menjagai kalian semuanya. Tetap sehat, ya. Tetap progres, jaga progres itu, dan juga lihatlah masa depan untuk generasi berikutnya. Saya tahu persis bahwa gereja ini didirikan di atas batu karang yang teguh, maka kita semua akan melihat bagaimana cara Tuhan untuk mengerjakan pekerjaannya di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Tuhan berkati, happy anniversary yang ke-11 sekali lagi. God bless you. Shalom kekasih Tuhan dan warga kerajaan GBI Rock Fluid. Saya Pendeta Daniel Januar Tanujaya, Gembala dari GBI Rock Surabaya, mengucapkan selamat ulang tahun, happy anniversary yang ke-11. 11 tahun Tuhan memimpin, saya percaya Ebenezer sampai dengan hari ini kekuatannya menyertai anugerah kemurahannya, dan saya yakin akan dilanjutkan lebih dahsyat, lebih luar biasa. Kepada Pendeta Muda Safarudin Hadimaja, Pak Abun, ya, dan seluruh pekerja yang bersama-sama yang ada di Rock Fluid, kiranya kemurahan dan anugerahnya dan penyertaannya, kasihnya secara pribadi ada dalam kehidupan, dan juga kepada setiap tim yang ada di Rock Fluid. Dan jangan takut untuk onsite, sebab saya percaya memang onsite berbeda dengan online. Kita online karena kita tidak bisa onsite. Tetapi untuk corporate worship, untuk persekutuan dan lain sebagainya, mendengar firman, waktu yang terdedikasi, dan begitu banyak alasan yang lain, saudara, worth it untuk kita ada di onsite. Dan sekali lagi selamat, Tuhan Yesus memberkati, lebih lagi dipakainya luar biasa bagi kemuliaannya. Amin, amin, amin. Haleluya. 3. Shalom, shalom, Rock Fluid. Ini langsung dari Karangkalasan, Yogyakarta. With love, of course. Happy birthday, Rock Fluid yang ke-11. Masa pandemik ini membuat orang banyak beralasan, tapi juga membuat anak-anak Tuhan tetap berkarya nyata. Dan congrats sekali karena Rock Fluid termasuk yang kedua. Di tengah masa yang sulit justru menjadi berkat luar biasa sekali. Terus bertumbuh, ya, dan terus bertambah, dan terus berubah, dan terus berbuah. God bless you, Rock Fluid. Silakan, Ibu ya. Happy birthday, happy anniversary, ya. Tuhan Yesus berkati, terus berkarya, terus bertumbuh, terus mengenal Kristus secara benar. Berkati. Lagi nih, terakhir ya. Orang biasa stres karena selulit. Especially to you, God bless Rock Fluid. Happy birthday.
Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya Bobby Wibowo dari GBI Rock Philadelphia. Saya ingin mengucapkan Happy 11th Anniversary untuk saudara-saudara semuanya di GBI Rock Fluid. Saya percaya di tengah masa pandemi ini Tuhan Yesus terus memberkati, menyertai, di mana GBI Rock Fluid terus menjadi berkat. Dan saya percaya seperti yang dikatakan firman Tuhan, Mazmur 118 ayat yang ke-24, inilah hari yang telah dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Mari kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda sangat diberkati memiliki hamba Tuhan yang luar biasa, humble and very anointed seperti Senior Pastor Bapak Abun dan juga Ibu Mary. Saya percaya di tahun-tahun yang ke depan akan semakin menjadi berkat GBI Rock Fluid di Jakarta, Indonesia, dan juga di mancanegara. God bless you all. Happy 11th anniversary. Bye-bye. Shalom Pak Abun dan jemaat Tuhan di Rock Fluid. Selamat atas usia 11 tahun, usia yang penuh kegairahan dan semangat. Terus bertumbuh, terus berbuah lebat, semakin serupa seperti Kristus. Dan dimanapun menjadi inspirasi untuk nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Salam dari jemaat Tuhan di GBI Cipto, Rock Cirebon. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Saya Dieter Nicholas dari GBI Kebon Jeruk ingin mengucapkan happy anniversary, selamat ulang tahun yang ke-11 buat GBI Rock yang ada di Fluid. Biar kiranya kasih anugerah Tuhan selalu menyertai GBI Rock. Biar GBI Rock yang di Fluid bisa terus jadi dampak, punya pengaruh yang luar biasa, bahkan menghadirkan kerajaan Allah di Fluid dan sekitarnya. Saya berdoa selalu biar kiranya jemaat Tuhan yang dipercayakan kepada GBI Rock yang ada di Fluid boleh terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang kuat, mengenal Allahnya dan tidak gampang digoyahkan dengan apapun juga. Alkitab katakan seperti ini dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya berdoa sekali lagi, biar kiranya anugerah Tuhan menyertai setiap jemaat dan para pemimpin yang ada di GBI Rock Fluid. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Haleluya. Hari ini saya bersama dengan seluruh tim pengembalan GBI Pantai Mutiara mengucapkan untuk GBI Rock Fluid untuk ulang tahun yang ke-11. Satu tahun yang dewasa, satu tahun yang luar biasa. Bahkan di masa yang sukar terbukti GBI Rock Fluid tetap berkarya bagi Tuhan. GBI Rock Fluid tetap menjadi berkat bagi umat Tuhan. Karena menjadi doa kami bahwa gereja GBI Rock Fluid akan semakin hari Tuhan pakai di akhir zaman ini. Juga kami mengucapkan selamat kepada Pastor Hadi Maja, di mana sudah melayani jemaat selama 11 tahun. Gerejanya berkembang, bertumbuh. Tuhan memberkati pelayanan hambanya. Dengan Ibu Mary dan seluruh tim yang ada, kami ucapkan sekali lagi happy birthday yang ke-11 untuk GBI Rock Fluid. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Happy anniversary yang ke-11. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat pelayan dan jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Anda telah mendukung pelayanan kami. Dengan pertolongan Tuhan kita bertahan selama 11 tahun dengan semua kemurahannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands firm, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the
Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. When the mountains fall and the sea turns around, but my words has run, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Sing your love. Shalom, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Sampai ketemu, sampai berjumpa lagi. Tanpa terasa, waktu berjalan begitu cepat. Minggu depan
kita akan ibadah online lagi minggu ini maksudnya. Saudara, waktu dalam kondisi sekarang ini memang kurang enak. Setiap hari saudara dan saya mendengar mungkin ada teman, ada saudara kerabat yang terpaksa harus mengalami positif COVID-19. Beberapa harus dirawat di rumah sakit, dan ada beberapa teman-teman baik saya sendiri harus meninggalkan dunia ini selama-lamanya. Sungguh hal-hal seperti ini kadang menjatuhkan iman kita. Tapi sekali lagi saya minta saudara untuk tetap teguh dan kuat di dalam Tuhan. Saudara, mari terus melekat kepada Tuhan. Saat-saat seperti ini adalah saat yang paling tepat bagi setiap kita, anak-anak Tuhan, untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Terus mendekat kepada Tuhan. Hanya Tuhan tempat perlindungan kita. Minggu ini ibadah tetap akan dilakukan secara online. Kita akan dilayani oleh Pendeta Daniel Cahyadi. Beliau akan menyampaikan satu firman yang akan menguatkan saudara dan saya. Tema Strong. Beliau beri firman ini dengan judul Rahasia Kekuatan Anak Tuhan. Mari saudara, minggu sempatkan waktu untuk ibadah dimanapun Anda berada, dan terutama siapkan roti perjamuan kudus. Saya akan berdoa secara khusus buat saudara-saudara dan teman-teman yang sedang sakit karena COVID-19. Kita mengambil perjamuan kudus. Ini memberi kita satu harapan, satu keyakinan, dan kita imani dengan mengambil roti dan anggur perjamuan ini. Kita yakin tubuh kita dan darah kita menyatu dengan tubuh dan darah Kristus, sehingga dengan demikian kita pasti sembuh. Amin. Hanya kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih. Sampai ketemu hari Minggu tanggal 11 Juli jam 10 di YouTube channel GBI Rock Fluid. Ingat, jangan terlambat, jam 9.45 kita sudah buka channelnya. Kita sudah bisa menikmati pre-service supaya kita mempersiapkan hati kita untuk menikmati kebaikan Tuhan. Sampai ketemu. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan. Siapakah pria sejati itu? Beberapa puluh tahun yang lalu kita kedatangan anak-anak SD dari Korea. Dan mereka semuanya belajar taekwondo. Nanti lulus SMA mereka harus masuk yaitu wajib militer. Nggak ada soft boys seperti yang ditampilkan oleh K-pop itu. Nggak ada ya. Dan mereka betul-betul meniru yaitu apa yang dilakukan oleh Israel seluruhnya, dan juga saya lihat negara-negara lain membina anak-anak remaja mereka, anak-anak muda mereka. Singapura wajib militer. Dan saya lihat apa yang ada di belakang kita. Mau nggak punya putra-putra yang hebat? Saya lanjutkan apa yang saya sampaikan tentang Obed Edom. Dalam 1 Tawarikh 26 dijelaskan apa tugasnya. Dia adalah shomer. Shomer itu porter, penjaga pintu. Tapi terjemahan lain juga berkata dia yang membersihkan
ya, janitor, cleaning service. Tetapi ayat 4 mengatakan kepada Obed-Edom lahir putra-putra. Sayang bahasa Indonesia anak-anak ya. Saya sudah berulang kali sampaikan kepada LAI untuk diganti putra ya, jangan anak gitu ya, jangan keliru ya. Dan firman Allah mengatakan sebab dia diberkati oleh Tuhan ya. Firman Allah mengatakan ayat yang kelima, for God blessed him. Apa ukuran seseorang itu? Ternyata bukan berapa banyak toko, berapa besarnya pelayanannya, pabriknya, tapi putra-putranya. 8 orang semuanya gagah perkasa dan dijelaskan for God bless him. Kita mesti merubah yaitu apa kriteria daripada sukses seorang pria. Saya sebagai bapak rohani, saya menilai putra-putra rohani saya dari cucu-cucu yang mereka hasilkan, ya. Bukan, dan seringkali kita dengar, oh mesti ada satu yang ngaco, harus ada satu yang rusak. Nggak ada itu. Semuanya dikatakan hebat. Bukan cuma itu. Generasi berikutnya. Putra-putra daripada Semaya, putra sulung mereka disebutkan. Mereka adalah orang-orang yang gagah perkasa. Ayat ke-6, mereka itu menjadi pemimpin. Ya toh? They rule over the house. Ya, memegang pemerintahan. Oh haleluya. Bukan cuma memegang pemerintahan, mereka pahlawan yang gagah perkasa. Gibor Khail. Gibor itu saya percaya pahlawan perang ya. Tapi Khail itu lebih luas. Khail itu kaya, pandai, berhikmat ya. Ahli strategi dan karakternya luar biasa. Punya penguasaan diri yang hebat, itu Gibor Khail. Bayangkan ini putra pada Obed-Edom. Nah kalau kita baca ayat selanjutnya, maka mereka adalah orang-orang yang luar biasa gagah perkasa ya. Ayat ke-8, mereka sekalian keturunan satu orang. Seorang doorkeeper, seorang janitor. Ya, jadi pelayanan saudara dan saya tidak menentukan. Ukurannya tidak menentukan, yang menentukan kalau kita dipanggil Tuhan. Putra-putra yang kita tinggalkan. Ada 68 orang. Ayat ke-8 dalam bahasa Inggris dikatakan able man for strength, for service. Wow. Orang yang cakap, orang yang mampu, orang yang hebat. Ada 68 orang. Saya ingin menjadikan Obed-Edom ini sebagai contoh teladan. Karena banyak orang mengira mereka korbankan keluarga mereka. Termasuk hamba-hamba Tuhan. Dan tidak membangun putra-putra mereka. Mereka frustrasi. Ikut Tuhan. Raising many sons into glory. Into able men, strong men in Jesus' name. In Jesus' name. Haleluya. Amin.
cintamu. Di sana kau menanti, di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh ku damba, oh ku damba hadirmu. Oh inilah rinduku, hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hati. Hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hati. Hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hati. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hati. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Tuhan Yesus sangat baik, Tuhan Yesus sungguh baik buat kita semua. Amin. Amin. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau, selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau yang layak. Engkau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau yang layak. Engkau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Thank you Jesus. Engkau sungguh baik Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan, Allahku yang setia. Yesus, Yesus Tuhan, kekuatanmu ajaib Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamat
segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Engkau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu Yesus, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di dalam sorga, saat ini kami mempersiapkan diri kami, hati kami, pikiran kami, akal budi kami, pendengaran kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, tolong bantu kami supaya kami bisa memahami apa yang kami dengar ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar satu topik. Bulan ini kita masuk ke dalam bulan dengan tema
strong, kuat. Nah, kita akan belajar, topik kita adalah rahasia kekuatan anak Tuhan. Saudara, kalau misalnya kita melihat seseorang mengangkat beban yang sangat berat, atau ketika kita menyaksikan tayangan olahraga yang mengandalkan kekuatan otot dan ketahanan tubuh, contohnya adalah angkat besi, angkat berat, kemudian atletik, dan sebagainya. Ketika seseorang bisa mengangkat beban yang sangat berat dan ketika melakukan aktivitas yang sangat berat, lalu kita dengan spontan berkata, wow, hebat sekali orang itu. Kuat sekali fisiknya, daya tahannya, saudara. Betul, saudara? Hal seperti itu, kekuatan seseorang bisa kita lihat, bisa terlihat bagaimana daya tahan orang tersebut. Nah, saudara, demikian pula di dalam kehidupan kekristenan kita, saudara. Kekuatan kita itu ternyata bisa terlihat atau bisa dilihat oleh orang lain. Kapan itu bisa dilihat? Ketika kita menghadapi berbagai tantangan di dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita menghadapi satu kesusahan, kesulitan yang sangat berat, dan ketika kita bisa melewati kesulitan tersebut, maka orang tersebut bisa berkata, luar biasa, kamu kok bisa kuat ya menghadapi tantangan seperti itu. Kalau saya, rasanya saya sudah tidak kuat, saya sudah menyerah. Nah, demikian saudara, bahwa ternyata kekuatan yang ada dalam diri kita itu bisa dilihat oleh orang lain. Kapan bisa dilihat? Ketika tekanan itu datang. Nah, hari ini kita akan belajar apa yang menjadi rahasia kekuatan kita sebagai anak Tuhan. Saudara mau tahu? Mari siapkan alat tulis saudara, entah itu kertas dan pen atau di handphone saudara bisa dicatat, diketik, dicatat. Nah, kita akan belajar ayat panduan kita yang pertama adalah di 1 Korintus 16 ayat 13, saudara. 1 Korintus 16 ayat 13, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Bapak Ibu, kata kuat di dalam 1 Korintus 16 ayat 3 itu bahasa Inggrisnya adalah of the mighty power of God, atau dari kekuatan Tuhan yang luar biasa. The mighty of power God. Jadi kekuatan Tuhan yang sangat luar biasa. Nah, saudara, di dalam kita mengiring Tuhan, untuk kita bisa bertahan, untuk kita bisa kuat menghadapi hidup ini, maka diperlukan adanya kekuatan Tuhan yang luar biasa. Seperti apa, saudara? Dikatakan bahwa berjaga-jagalah. Apa arti kata berjaga-jaga? Itu ternyata memberikan perhatian yang ketat, saudara. Kita waspada terhadap sesuatu bencana yang akan segera datang. Jadi bersiap siaga selalu. Kalau diumpamakan di perjanjian lama itu seperti pengawal yang berjaga sepanjang malam, saudara. Kemudian berdiri dengan teguh itu memiliki arti bahwa memiliki pikiran yang teguh di dalam iman, saudara. Nah, kita akan belajar bagaimana kita bisa memiliki kekuatan Tuhan yang luar biasa, saudara. Mari kita akan baca ayat yang kedua, yaitu dari Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 dan 8. Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu, kata mengandalkan di dalam 1 Korintus pasal 17 ayat yang ke-7, kalau kita perhatikan atau kalau kita melihat Septuagintanya,
Septuaginta itu bahasa sederhana Alkitab Perjanjian Lama, saudara, itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Sementara Alkitab Perjanjian Baru ditulis di dalam bahasa Yunani. Nah, untuk memahami Alkitab Perjanjian Lama, maka sekitar tahun 70, bapak-bapak gereja, ahli-ahli kitab, menuliskan Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani. Jadi bahasa sederhananya adalah bahasa Ibrani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Nah, kata mengandalkan diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, itu bahasa Yunaninya adalah pisteo. Dan kata pisteo ini artinya percaya atau iman, saudara. Dan kata pisteo atau pistis ini itu banyak terdapat di dalam Perjanjian Lama. Contohnya adalah di Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu yang pertama, kata pisteo. Kemudian kata pisteo melahirkan atau kata yang turunannya adalah pistis. Pistis itu mengandung arti adalah setia. Setia, saudara. Berarti kata mengandalkan di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 itu bisa juga bermakna diberkatilah orang yang percaya kepada Tuhan, atau diberkatilah orang yang setia kepada Tuhan. Kata mengandalkan. Amin, saudara. Berarti kekuatan anak Tuhan atau ciri anak Tuhan, atau bagaimana kita bisa memiliki kekuatan Tuhan yang luar biasa, yang pertama adalah bahwa seorang anak Tuhan itu dia mengandalkan Tuhan, dia itu percaya kepada Tuhan, dan dia itu setia kepada Tuhan. Kalau di antara kita berkata, saya percaya kepada Tuhan, saudara. Dan tiga kata ini itu merupakan satu rangkaian, saudara, yang tidak bisa kita pisah-pisahkan. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dari ekspresi dia percaya kepada Kristus, maka itu melahirkan mengandalkan Tuhan. Dari orang yang percaya beriman kepada Kristus, maka itu secara otomatis, secara spontan, itu melahirkan yang namanya proses kesetiaan mengikut Tuhan Yesus. Jadi kalau di antara kita yang mengaku bertobat percaya Tuhan Yesus, maka ada kesetiaan dan ada belajar mengandalkan Tuhan, saudara. Amin. Itu bisa mengoreksi kehidupan kerohanian kita. Apakah kita mulai setia mengikuti Tuhan? Apakah kita mulai belajar mengandalkan Tuhan, saudara? Berarti poin yang pertama di dalam kita memiliki kekuatan Tuhan yang luar biasa, apa itu, saudara? Mengandalkan, percaya, dan setia kepada Tuhan. Nah, di ayat yang ke-8 dari Yeremia pasal 17, dikatakan begini, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Kalau Bapak Ibu membaca Alkitab ini, maka akan ketemu itu catatan kaki di bawahnya. Atau kalau di gadget saudara itu ada tanda bintang, saudara bisa klik tanda bintang itu, maka itu akan ketemu referensinya. Referensinya itu akan dapat di mana? Itu terdapat di kitab Mazmur pasal 1, saudara. Ayat yang ketiga. Saya akan bacakan bagi kita semua. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya.
apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berarti saudara, dari pembacaan Yeremia 17 ayat 7 dan 8 dan Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3, dikatakan begini. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang percaya dan orang yang proses setia kepada Tuhan, itu dianalogikan, diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi kalau saudara mau memiliki kekuatan yang luar biasa dari Tuhan, kalau saudara mau belajar setia, mau belajar mengandalkan Tuhan, maka saudara dan saya harus seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Itu butuh waktu pohon. Dari mulai cabang, semua dari mulai akar, semuanya bertumbuh. Betul saudara? Dan kemudian saudara, kitab Mazmur dikatakan orang yang seperti ditanam di tepi aliran air itu seperti apa konkretnya? Dikatakan begini. Tadi, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Berarti penulis kitab Mazmur ini mau menganalogikan bahwa orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu dianalogikan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi kalau kita mau gabungkan saudara dengan bahasa yang agak bebas, kalau kita mau mengandalkan Tuhan, mau memiliki kekuatan Tuhan yang luar biasa, maka saudara harus merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Saudara dan saya harus memiliki kesukaan firman Tuhan. Amin, saudara. Nah, berbicara tentang kesukaan, saudara, pernahkah saudara mengalami satu hal seperti ini? Saya pernah, bahkan beberapa kali. Dalam satu saat, pulang dari satu tempat begitu sampai rumah atau di satu waktu, saya kok kayaknya pengen sekali ya makan makanan ini. Saudara pernah ngalamin hal itu? Atau pulang lagi panas, tiba-tiba sampai rumah, saya pengen sekali makan atau minum kacang hijau. Saya beberapa kali mengalami hal seperti itu. Dalam keadaan haus, saudara, salah satu hobi saya itu adalah kacang hijau, saudara. Apalagi kacang hijau waktu dimasak itu tak pakai gula aren, saudara. Itu mantap sekali, saudara. Taruh, diminum. Dimasak, lalu ditaruh es batu. Dalam keadaan capek, minum, wah itu segar. Saudara pernah mengalami hal itu? Pengen makan apa ya? Pengen. Nah, keinginan, kesukaan itu, bagaimana caranya saya bisa memenuhinya, saudara? Memenuhi keinginan tersebut. Nah, tahukah saudara, kapan terakhir kali kira-kira saudara memiliki kerinduan, kesukaan akan firman Tuhan, sehingga satu saat mengalami hal seperti ini? Saya kok pengen sekali membaca, merenungkan firman Tuhan. Itu kapan terakhir kali saudara memiliki passion seperti itu, saudara? Saudara bisa mereview kehidupan kerohanian kita, saudara. Dan itulah yang dimaksud dengan Mazmur pasal 1. Kesukaannya firman Tuhan. Saya rindu setiap kita memiliki kesukaan firman Tuhan, saudara. Memiliki kekuatan Tuhan yang luar biasa, itu tidak bisa diperoleh secara instan, saudara. Penulis Mazmur dan Yeremia pun berkata, mengandalkan Tuhan itu butuh proses, karena dianalogikan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Adakah kita menanam pohon dalam waktu semalam tumbuh? Tidak bisa, saudara. Itu satu proses, saudara. Amin. Nah, itu yang pertama, bahwa untuk kita bisa kuat di dalam menghadapi kehidupan ini, kekuatan anak Tuhan itu yang pertama terletak di dalam
mengandalkan, percaya, setia. Dan itu didapat dari menyukai firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, saudara. Saudara dan saya harus belajar mulai sekarang menyukai firman Tuhan. Ada banyak cara untuk kita bisa mengerti, memahami firman Tuhan. Salah satu caranya adalah kita setiap Rabu ada satu bersama-sama jam 8 sampai jam setengah 10-an kita belajar bersama-sama bagaimana caranya kita memahami firman Tuhan. Kita akan belajar dari bahasa aslinya, saudara. Saya mendorong setiap kita meluangkan waktu untuk bisa mengikuti memahami firman Tuhan ini. Mudah sekali, saudara, mudah sekali. Kalau kita menemukan metodenya, caranya, jauh memudahkan kita menyukai firman Tuhan. Dan setiap minggu itu topiknya berbeda-beda, saudara. Jadi tidak selalu berurutan. Bagi saudara yang belum pernah, saudara bisa masuk kapanpun. Topiknya per minggu, saudara. Per minggu. Dan tidak ada itu. Dan setiap minggu diulang-ulang terus bagaimana caranya. Saya yakin kalau saudara bisa meluangkan waktu, saya berharap kita bisa mengerti, memahami firman Tuhan. Karena ada banyak orang berkata, Pak, saya mau belajar mengerti firman Tuhan, tetapi saya tidak mengerti. Caranya bagaimana? Saya tidak tahu. Nah, ada caranya. Amin, saudara. Saudara luangkan waktu, bisa mengikuti, bisa menghadiri melalui via Zoom meeting. Nanti saudara bisa menghubungi Bapak Gembala, Pak Abun, saudara, untuk mendapatkan linknya, saudara. Saya rindu setiap kita bisa meluangkan waktu. Dan saya melihat melalui kami komunikasi via WA. Dan kita bisa melihat bagaimana teman-teman yang mengikuti sesi ini, memahami firman Tuhan ini, mereka mulai mengerti, oh ya, sedikit banyak mulai timbul keinginan atau passion untuk membaca, merenungkan, memahami firman Tuhan. Amin. Saya rindu setiap kita bisa meluangkan waktu, saudara. Mari kita lanjutkan, saudara. Jadi yang pertama itu tadi, sekarang yang kedua, bagaimana atau apakah ciri orang yang rahasia kekuatan anak Tuhan? Yang kedua, saya akan bacakan dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saya bacakan sekali lagi. Karena itu 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ciri kedua dari anak Tuhan, kekuatan anak Tuhan adalah dia merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, saudara. Jadi kekuatan anak Tuhan itu terletak karena kita berada di bawah tangan yang kuat. Itulah tangan Tuhan yang kuat. Nah, kalau kita perhatikan bahasa aslinya, saudara, merendahkan diri, dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka kata merendahkan diri itu adalah menempatkan diri kita, saudara, di bawah peringkat orang yang kita hormati. Kata merendahkan diri itu adalah menempatkan diri kita, saudara, di bawah peringkat atau posisi dari orang yang kita hormati. Contoh, saudara, kalau kita menghormati pimpinan kita, maka yang disebut dengan merendahkan diri, kita menempatkan diri kita di bawah posisi pimpinan kita. Itu merendahkan diri. Dan kalau kita menghormati Mammon, maka secara tidak langsung sebetulnya kita sedang menempatkan diri kita di bawah pimpinan Mammon, saudara. Demikian pula, saudara, kalau kita
mau belajar menghormati Tuhan, maka secara otomatis kita belajar menempatkan diri kita di bawah Tuhan, saudara. Amin. Berarti yang kedua, rahasia kekuatan anak Tuhan adalah dia mau belajar merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Amin, saudara. Saudara mau memiliki rahasia kekuatan anak Tuhan? Yang pertama tadi apa? Mengandalkan Tuhan, percaya, setia. Bagaimana caranya? Menyukai firman Tuhan. Orang menyukai firman Tuhan diekspresikan di dalam merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Rahasia kekuatan anak Tuhan yang kedua adalah dia mau merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, saudara. Yang ketiga sekarang, saudara, kekuatan anak Tuhan, rahasianya adalah, saya akan bacakan dari Roma pasal 8 ayat 37 sampai dengan 39. Roma 8 ayat 37 sampai dengan 39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu, rahasia kekuatan anak Tuhan yang ketiga adalah bahwa segala hal yang dia alami, penderitaan segala macam yang tadi disebutkan di dalam 37 sampai 39, tetapi dalam semuanya itu bicara tentang apa? Baik maut maupun hidup, malaikat, pemerintah, kuasa-kuasa dan segala macam penderitaan, ya kan? Seperti domba sembelihan, itu tidak akan mampu memisahkan kita dari kasih Kristus. Artinya apa, saudara? Rahasia kekuatan anak Tuhan adalah apapun boleh terjadi, yang penting saya tetap melekat, tetap bersatu dengan kasih Tuhan. Amin, saudara. Tidak terpisah dari kasih Tuhan. Itu yang menjadi rahasia sekaligus ciri kekuatan anak Tuhan. Jadi penderitaan segala macam, tekanan yang begitu besar, apalagi di akhir zaman, di masa-masa pandemi seperti sekarang ini, maka kekuatan anak Tuhan itu terlihat terpancar dari ketika dia semakin bergantung kepada Tuhan. Bukannya malah sebaliknya, mencaci maki Tuhan, bahkan menolak Tuhan, bahkan mundur dari Tuhan. Bahkan yang lebih parahnya lagi adalah murtad dari Tuhan. Itu bukanlah ciri atau bukanlah kekuatan anak Tuhan, saudara. Amin. Berarti yang ketiga, itu apa? Tidak terpisah dari kasih Tuhan. Ciri kekuatan anak Tuhan, atau ciri anak Tuhan yang memiliki kekuatan Tuhan yang luar biasa, tidak dapat memisahkan dari segala penderitaan, bahkan maut sekalipun, dia tetap pegang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Nah, itu yang ketiga. Dan yang keempat, saudara, bahasa yang sama. Saya akan bacakan dari Matius 24 ayat yang ke-13. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, saudara. Orang yang memiliki kekuatan Tuhan atau kekuatan anak Tuhan, maka dia akan bertahan sampai pada kesudahannya. Nah, Matius pasal 24, kalau saudara baca mulai ayat yang ketiga sampai dengan 14, itu perikopnya adalah permulaan penderitaan. Jadi segala macam penderitaan-penderitaan itu tertulis di dalam Matius 24, terutama ayat 3 sampai dengan 14. Dan dikatakan orang yang bertahan sampai pada
kesudahannya. Dia akan selamat. Berarti kekuatan anak Tuhan diekspresikan ketika penderitaan-penderitaan itu dia alami, dia tetap bertahan. Kata bertahan itu artinya dia bertekun. Dia tetap tinggal di dalam keadaan seperti penderitaan-penderitaan tersebut. Sabar menanggung penderitaannya, saudara. Dia masih tinggal, saudara. Tidak mengumpat, tidak mencaci maki, apalagi murtad kepada Tuhan. Dia tetap bertahan sampai pada kesudahannya. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana dia bisa bertahan sampai pada kesudahannya? Mari kita akan baca, saudara, dari Matius pasal 24 tadi. Saya akan bacakan ayat yang ke-13-nya sebentar, saudara. Matius 24 ayat yang ke-13 dikatakan begini. Ayat yang ke-12 maksud saya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Berarti saudara, poin yang keempat, kekuatan anak Tuhan itu terletak pada apa? Kasih. Jadi yang membuat kita ini bertahan dalam penderitaan, saudara, karena kita mau masuk atau kita memiliki kualitas kasih agape, saudara. Karena kita merasakan kasih Tuhan, sekaligus kita belajar mengasihi Tuhan, saudara. Amin, saudara. Berarti ada 4 poin yang kita pelajari hari ini. Rahasia kekuatan anak Tuhan yang pertama apa, saudara? Saudara masih ingat? Mengandalkan Tuhan. Percaya, setia, melalui apa? Dianalogikan seperti pohon yang tanam di tepi aliran air, menyukai firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, itu yang pertama. Yang kedua apa, saudara? Saudara masih ingatkah? Apa, saudara? Mari. Yaitu adalah merendahkan diri. Apa itu merendahkan diri? Menempatkan posisi kita di bawah peringkat dari orang yang kita hormati. Siapa yang saudara hormati? Harusnya Tuhan Yesus Kristus. Belajarlah menghormati dia tuh, saudara. Yang ketiga adalah orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang tidak terpisah apapun yang dia alami. Tidak terlepas dari kasih Kristus. Dan yang keempat yang sama dengan poin yang ketiga adalah orang yang kuat adalah orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Yang membuat orang itu bertahan adalah memiliki kasih agape. Karena itu, saudara, mari saya mendorong setiap kita, saudara, milikilah kekuatan Tuhan yang luar biasa. Yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, 4 poin ini, saudara, itu yang harus kita perhatikan dan lakukan. Dan itu tidak bisa terjadi dalam jangka waktu 1 hari, 1 bulan, 1 tahun. Proses seumur hidup kita. Proses sampai pada kesudahannya. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi pegangan, kekuatan bagi kita semua, saudara. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, bahkan menegur setiap kami, Tuhan. Bahwa sesungguhnya kami sebagai anak Tuhan, kami memiliki kekuatan yang berasal dari Tuhan. Tetapi untuk memiliki kekuatan dari Tuhan, untuk kami bisa kuat di dalam hidup ini, maka ada tugas, ada bagian, ada tanggung jawab yang harus kami lakukan, Tuhan. Karena itu, Tuhan, tolong bantu kami untuk kami bisa kuat di dalam Tuhan, di dalam mengarungi kehidupan ini, supaya kami bisa bertahan sampai pada kesudahannya. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami mau masuk dalam perjamuan kudus-Mu, Tuhan. Mohon sucikan, kuduskan, layakkan, tahirkan setiap kami, Tuhan. Kami mau makan dan minum dengan cara yang benar, Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Shalom, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Saya bersyukur hari ini kita bisa menyelesaikan rangkaian ibadah kita. Terima kasih buat tim profetik yang luar biasa. Terima kasih buat Pak Daniel sudah menyampaikan firman Tuhan yang begitu menguatkan setiap kami. Saudara, saya percaya saudara diberkati, dikuatkan dengan firman Tuhan yang disampaikan Pak Daniel pada pagi hari ini. Oh haleluya. Sekarang tiba saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus, ya. Saudara kekasih Tuhan yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, jangan lewatkan kesempatan untuk mengambil perjamuan kudus ini. Karena ini sangat penting. Saya kasih tahu, ini sungguh sangat penting. Sungguh, saya hari ini ingin berdoa buat setiap saudara yang sedang sakit, positif COVID-19, ataupun bahkan ada yang dirawat di rumah sakit, beberapa lagi isoman di rumah. Saya tahu persis saudara sedang berseru kepada Tuhan, mohon kemurahan Tuhan untuk bisa sembuh dan bebas dari sakit penyakit ini. Mari jemaat Tuhan, kita semua saling mendoakan yang sedang sehat saat ini, bersyukur, mendoakan teman-teman yang sedang sakit. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, sungguh cukup banyak, ya, cukup banyak. Kita harus terus melekat dan berharap hanya kepada Tuhan. Kesembuhan datang dari Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap saudara dan saya. Jangan khawatir, jangan takut. Perlindungan dan janji Tuhan di dalam Mazmur 91 semua akan digenapi. Saudara akan diluputkan dari sampar COVID-19 yang membuat banyak saudara kita yang saat ini sedang sakit. Saudara, mari siapkan roti dan anggur di rumah. Saya berdoa saudara masih memiliki roti yang ada ayatnya. Mari kita bangkit berdiri, ambil sikap penuh hikmat. Saudara, saya mau saksikan sedikit bahwa saya di Desember tahun lalu, tanggal 24 sampai dengan tanggal 12 Januari, saya dirawat di rumah sakit karena COVID-19, di rumah sakit Pluit. Ada beberapa kesaksian yang saya harus sampaikan hari ini, bahwa ketika kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, memuji Dia dengan sungguh-sungguh, satu keajaiban terjadi, ya. Saat ini kita sedang khawatir dengan SpO2 saturated oksigen yang menurun. Oksigen sulit didapat di pasar saat ini. Tapi saudara boleh lakukan apa yang saya lakukan. Nyanyi, naikkan pujian, penyembahan dengan sungguh-sungguh, nikmati hadirat Tuhan. Percaya, saya ada rekamannya, saya bisa bagikan kepada saudara. Itu oximeter dari 94, 95 bisa naik sampai 98. Pada sekarang aja saya sedang kondisi sehat saja, saya tidak pernah bisa mencapai 98. Bahkan sering 93 sampai 94. Ya, kurang sehat. Tapi ketika dinaikkan penyembahan di rumah sakit, dalam kesendirian, dalam ketakutan, dalam kepasrahan kita, itu saturated oksigennya sampai 97-98. Coba saudara lakukan itu, ya. Saudara menyembah dengan sungguh-sungguh, pasang oximeter, lakukan itu, minta istri atau suami Anda merekamnya. Saudara akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Amin. Dan setiap malam saya melakukan perjamuan kudus. Saya percaya, saya imani
roti dan anggur ini adalah benar-benar makanan dan benar-benar minuman. Tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan, darah Yesus yang dicurahkan, itu menyatu dengan darah saya, dengan tubuh saya. Itu serum yang lebih dari vaksin. Itu menyatu dalam tubuh sehingga saya sembuh. Saya yakin saya sembuh. Sehingga akhirnya tanggal 12 Januari saya sembuh negatif dan boleh pulang ke rumah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari saudara yang sedang sakit, saya anjurkan saudara lakukan perjamuan kudus. Lakukan sendiri di rumah sakit. Saudara bisa lakukan itu. Amin. Kemudian jangan lupa setiap hari, beberapa kali saudara bisa melakukan penyembahan, worship dalam kesendirian Anda untuk menaikkan kadar oksigen di dalam tubuh Anda. Saudara kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan roti di tangan kananmu. Saudara di rumah yang punya roti dengan firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan, saudara boleh baca. Itu pesan Tuhan buat saudara. Saya dapat Bilangan 6 ayat 26 berkata, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Thank you Jesus. Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah setiap kali engkau melakukannya, menjadi peringatan akan aku. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, apakah engkau percaya roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Yesus. Thank you Lord Jesus. Mari angkat tinggi-tinggi cawan anggur di tangan kanan Anda. Terima kasih. Saudara boleh ambil red wine atau anggur yang sudah kita bagikan kepada jemaat. Kalau nggak ada, boleh teh manis, grape juice, atau air gula, air madu, apa saja, ya, silakan. Terima kasih Tuhan. Kemudian Tuhan mengambil cawan anggur dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, apakah engkau percaya cawan anggur yang kita angkat tinggi-tinggi ini ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Haleluya. Mari sembah Dia. Oh haleluya. Thank you Lord Jesus. Kuria basandakara. Oh haleluya Jesus. Naikkan pujian penyembahan saudara yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji
Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Tuhan, kami naikkan doa kami buat saudara-saudara kami yang sedang sakit pada saat ini, yang sedang isoman, yang sedang terbaring di rumah sakit. Juga kami berdoa buat keluarga yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan. Thank you Lord Jesus. Biarlah setiap kami anak-anak Tuhan yang percaya kepada pemeliharaan Tuhan, dalam keadaan ini kami tak bisa mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Kami serahkan anak-anak-Mu dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa kuasa Tuhan oleh darah yang dicurahkan 2000 tahun yang lalu, oleh bilur-bilurnya Engkau telah sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Kurabasikina masanda kararabarabara. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam keadaan apapun juga ada kekuatan yang daripada Tuhan, ada kehidupan dalam Tuhan, ada berkat di dalam Tuhan. Kami mohon kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan terus mengalir dalam hidup kami, sehingga kekhawatiran tidak kami alami pada saat ini. Tubuh kami hidup dengan sehat. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Hanya ada kehidupan di dalam Engkau Tuhan. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Jauhkan kami dari mara bahaya. Jauhkan kami dari COVID-19, virus yang meresahkan pada saat ini. Engkau enyah di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Hanya ada kesembuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara dalam kasih Tuhan. Hari ini kita memasuki minggu kedua di bulan Juli. Hari ini kita akan memberikan persembahan 2 kali, yaitu untuk persembahan misi dan persembahan umum seperti biasa. Persembahan misi ini kita gunakan untuk pelayanan di gereja-gereja di daerah-daerah terpencil, sehingga dapat membantu setiap pelayanan misionaris di sana. Mari kita siapkan hati, mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami datang pada mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan, di mana Engkau telah memimpin menyertai kami sepanjang 1 minggu kemarin Bapa, sehingga kami boleh melewatinya Bapa, walaupun mungkin ada masalah apapun juga, tapi kami boleh melewatinya hanya karena berkat dan anugerah-Mu Bapa. Bapa, pada saat ini kami akan berikan persembahan Bapa, khususnya kami akan berikan persembahan misi. Kau berkati persembahan ini Bapa, sehingga dapat dipakai hanya untuk pelayanan-Mu Bapa, sehingga gereja-gereja di daerah-daerah terpencil Bapa boleh terbantu Bapa, sehingga boleh melaksanakan pelayanan-Mu dengan baik Tuhan. Kami juga menyerahkan keluarga-keluarga, tangan-tangan yang telah memberikannya Bapa. Engkau berkati kehidupan rumah tangga mereka Bapa, berkati usaha mereka, pekerjaan mereka Bapa, dan juga yang penting berikan kesehatan kekuatan kepada mereka, jauhkan mereka semua dari sakit penyakit sehingga boleh sehat selalu, khususnya di masa pandemi corona ini Bapa, mereka boleh diberikan keselamatan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tamu Bapa. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan menabur melalui QR yang telah disediakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus yang ada di rumah maupun di mana saja Anda berada, kita sudah di akhir penghujung acara. Kita akan menerima berkat Tuhan yang terbaik dari sorga
Saya berdoa semua diberkati pada hari ini, menikmati berkat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, dan kesembuhan sudah terjadi. Amin. Mari saudara bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan anugerah Tuhan dicurahkan dalam hidupmu. Kelimpahan demi kelimpahan, kemurahan demi kemurahan Tuhan curahkan di dalam hidupmu. Anak-anakmu diberkati, orang tuamu diberkati, dan terutama engkau diberkati kesehatan secara luar biasa. Pekerjaanmu diberkati Tuhan, perusahaanmu diberkati Tuhan. Apa saja yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Terutama di masa COVID-19 ini, bagi teman-teman yang sakit, saudara-saudara yang sakit, orang tua yang sakit, keluarga yang sakit, yang sedang terpapar COVID-19, baik di rumah isoman maupun yang sedang ada di rumah sakit, saat ini juga mereka menerima berkat kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Haleluya, 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 amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.